Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Vina Febiola Parera, kelas 8C, sekolah asal SMP Negeri 44 Bandung. Jadi, kali ini aku akan mengulas buku fiksi yang berjudul Laut Pasang 1994. Kalau kalian penasaran sama alur cerita, tema, isi ceritanya tuh kayak gimana sih? Itu kalian bisa nikmatin video dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi, novel Laut Pasang 1994 ini ditulis oleh Lil Pudu dan penerbitnya yaitu dari Akad dan Tekad. Jadi, aku sekarang bakal jelasin unsur intrinsik dari buku novel ini. Jadi, pertama-tama yaitu ada tema. Tema dari novel ini itu yaitu keluarga. Untuk tokohnya ada terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Untuk tokoh utamanya yaitu terdiri dari Apta, Dewangga, Windu, Halid, Esa, Nadi, dan Dipa. Untuk tokoh pendukungnya menurut saya yaitu Bapak, Ibu, Simbah atau ayah dari ibu, dan Hartono, yaitu peliharaan ketujuh anaknya itu dan peliharaan yang paling disayang oleh Apta dan Windu. Oh ya, peliharaannya itu ayam ya teman-teman. Lanjut penokohan. Pertama-tama kita mulai dari Apta ya teman-teman. Apta itu penyayang, tengil, berani, bertanggung jawab, dan peduli. Dewangga, tengil, peduli, penyayang, dan berani. Untuk Windu, ceria, perasa, rendah hati, penyayang, dan peduli. Untuk Halid, tegar, penyayang, baik hati, peduli, dan pengertian. Untuk Nadi, pengertian, peduli, berani, tulus, dan keras kepala. Sedikit sih teman-teman keras kepalanya tuh, tapi pada saat kondisi tertentu juga. Untuk Esa, peduli, penyayang, baik hati, dan cerewet. Untuk Dipa, santai, rendah hati, peduli, dan baik hati. Lanjut ke tokoh pendukung. Kalau tadi itu tokoh utama ya teman-teman, ini tokoh pendukung yaitu Bapak, tegas, penyayang, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Untuk Ibu, sabar, rendah hati, tulus, penyayang, dan perasa. Untuk Simbah, itu peduli, bertanggung jawab, tulus, dan penyayang. Untuk Hartono atau peliharaannya ketujuh anaknya itu, yang peliharaannya itu ayam teman-teman, itu dalam buku novelnya itu bersifat santai dan tengil. Untuk alurnya itu maju ya teman-teman. Sudut pandang dari novel ini yaitu dari orang ketiga, karena novel ini memakai nama peran. Untuk amanat yang saya dapatkan yaitu manfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki hubungan keluarga, karena keharmonisan tidak datang dengan sendirinya, dan penyesalan selalu datang ketika kesempatan sudah berlalu. Untuk gaya bahasanya, yaitu pengarang menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan deskriptif, serta menyelipkan bahasa daerah pada beberapa dialog, bertujuan untuk memperkuat latar budaya dan menghadirkan suasana yang lebih hidup. Untuk latar atau setting, itu pertama-tama dari latar tempat, yaitu di Banyuwangi atau di rumah keluarga Purnomo. Waktunya pada tahun 1988 hingga 1994. Dan terakhir, untuk latar suasana pada awal cerita yaitu hangat, harmonis, dan bahagia. Untuk pada akhir cerita yaitu tegang, mencekam, dan sedih. Nah, itu teman-teman unsur intrinsik yang aku dapatkan dari buku novel Laut Pasang 1994 ini. Lanjut, aku akan menyebutkan unsur ekstrinsik dari buku novel Laut Pasang ini ya teman-teman. Yang pertama-tama yaitu latar belakang penulis. Pengarang ini bernama Airinda Nanda Suryadi, atau yang lebih sering dipanggil Kak Lil Pudu, Kak Lil Tehrin, atau Airin. Airin ini merupakan perempuan kelahiran 22 Januari 2003. Selain hobi menulis cerita fiksi, Airin juga mempunyai hobi melukis dan menggambar. Di sela-sela waktu yang senggang,
Airin lebih sering menghabiskan waktu untuk menulis cerita, mendengar lagu, menonton film atau drama, dan melukis. Airin memulai menulis cerita fiksi di platform Wattpad sejak 2018, dan sejak 2020 sampai sekarang, Airin ini lebih tertarik menulis cerita yang sedih serta menyayat hati. Terus, ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel Laut Pasang ini. Untuk nilai yang aku dapatkan, yaitu cerita ini mengandung nilai moral yang terlihat dari penyelesaian ayah atas kesalahannya di masa lalu, serta usahanya untuk berubah dan meminta maaf kepada anak-anaknya. Nilai sosial tergambar melalui kepedulian keluarga dan masyarakat setelah tsunami surut. Ketika warga saling membantu dan memberikan informasi tentang keberadaan korban di pos pengungsian. Nilai religius ditunjukkan melalui kebiasaan tokoh menjalankan ibadah. Salah satunya seperti melaksanakan sholat maghrib sebelum terjadinya bencana. Sementara itu, kondisi masyarakat digambarkan berada dalam situasi darurat pasca bencana yang menuntut solidaritas, kerjasama, dan empati antara warga. Nah, segitu teman-teman untuk unsur ekstrinsik yang aku dapatkan dari buku novel Laut Pasang 1994 ini. Lanjut, aku akan menyebutkan struktur dari cerita Laut Pasang 1994. Jadi, yang pertama itu ada orientasi. Pada awal cerita diceritakan sekeluarga yang bisa disebut sebagai keluarga Purnomo. Sekeluarga tersebut terdiri dari bapak, ibu, simbah atau ayah dari ibu, dan ketujuh anak dari bapak dan ibu. Mereka hidup sederhana di desa, mempunyai hubungan keluarga yang cukup harmonis. Setiap hari di rumah keluarga Purnomo pasti penuh dengan tawa dan canda dari ketujuh anak tersebut. Mereka juga keluarga yang saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, ada komplikasi. Konflik mulai muncul saat ibu mengungkapkan kepada bapak kalau bapak berselingkuh di belakang ibu. Di situ ibu juga mulai sakit parah, yang berujung pergi untuk selamanya. Bapak tidak rela dengan kepergian ibu. Dan setelah ibu tiada, kondisi bapak tidak beraturan. Bapak pergi dari rumah meninggalkan anak-anak dan simbah. Bapak kadang pulang ke rumah, tetapi pulang dengan keadaan mabuk dan tidak terkondisikan, dan menjadi meluapkan amarahnya kepada anak-anaknya. Setelah sekian hari berlalu, Bapak mulai menyadari perilakunya itu salah, dan Bapak pun pulang ke rumah dengan tujuan berminta maaf kepada anak-anaknya beserta Simba. Keadaan kembali mereda dan mereka menikmati momen bersama tanpa ada rasanya canggung. Tapi gak sampai situ doang loh teman-teman. Jadi pada suatu malam hari di desa yang mereka tempati ada sebuah bencana, yaitu tsunami. Mereka semua berada di rumah. Suasana yang asalnya sedang mengobrol santai dan masih ada tawa dan canda berubah menjadi tegang dan mencekam. Dan mereka pun terpisah dari satu sama lain. Yang ketiga adalah resolusi. Pada akhirnya, Bapak hanya bertemu dengan Dewangga dan Halid. Sisanya, Windu, Esa, Nadi, Dipa, dan Simbah sudah tiada. Sedangkan Apta masih belum diketahui keberadaannya, karena mungkin terbawa arus yang sangat amat kencang saat tsunami berlangsung. Dan pada akhir cerita, Bapak, Halid, dan Dewangga terus mencari keberadaan Apta. Hanya mereka yang menempati rumah keluarga Purnomo, yang asalnya banyak tawa canda di setiap sisi rumah, sekarang suasananya jauh lebih buruk dan penuh kesedihan. Yang terakhir ada penilaian, rekomendasi, dan saran. Menurut saya, novel ini bagus untuk direkomendasikan untuk remaja. Karena novel ini bisa menjadi pelajaran untuk memanfaatkan waktu bersama. Novel ini memakai bahasa yang menarik dan gampang dipahami dan mencakup moral yang baik. Dari novel ini juga mengajarkan pentingnya saling memahami, menghargai, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.
Jadi kalau kalian suka nih genre sedih atau keluarga, atau kalian tertarik buat baca buku ini, fix kalian harus cobain sih. Tapi siapin tisu sih saran aku. Tapi kalau kalian belum bisa beli bukunya, kalian bisa aja baca dari platform aplikasi Wattpad ya teman-teman. Karena awalnya juga buku ini tuh diadaptasi dari Wattpad yang ceritanya itu rame banget di Wattpad. Jadi diadaptasi untuk menjadi buku. Tapi kalau kalian penasaran, pengen nyobain baca di buku, atau pengen beli bukunya, kalian bisa beli aja di Gramedia atau di online store ya teman-teman. Jadi sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.